Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan BOR, turnover, intention, dan ALOS. Ya, jadi kita akan bahas satu persatu seperti apa cara penghitungannya. Baik, dimulai dari bed occupancy rate adalah sebuah presentasi pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Jadi, BOR ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit. Nah, untuk standar nasional, bed occupancy rate ini sebesar 70-80%. Jadi, rumah sakit yang punya BOR lebih dari 80% itu berarti pemanfaatannya melebihi standar nasional, sehingga perlu dilakukan beberapa evaluasinya. Baik, kemudian ini adalah cara penghitungannya, yaitu jumlah hari perawatan dibagi jumlah tempat tidur dikali jumlah hari persatuan waktu dikali 100%. Jumlah hari perawatan di sini adalah jumlah total pasien dirawat dalam satu hari dikali jumlah hari dalam satu satuan waktu. Maksudnya, berapa hari pasien ini dirawat? Biasanya untuk penghitungannya itu selama 28-31 hari di assessment berapa lama jumlah hari perawatan dari pasien. Kemudian dibagi jumlah tempat tidur dikali jumlah hari persatuan waktu. Jumlah hari persatuan waktu ini biasanya masa asesmennya bisa 28-31 hari. Ya, berikut adalah contoh soalnya. Jadi seorang perawat di RSUD Kota Asri akan melakukan penghitungan BOR di ruangan tempat bekerjanya, dan dari pengkajian selama 30 hari didapatkan jumlah hari perawatan sebanyak 750 hari dan terdapat 35 tempat tidur. Pertanyaannya, berapakah BOR di ruangan tersebut? Baik, jadi kita tulis dulu diketahuinya ya jumlah hari perawatan 750 hari, jumlah tempat tidur 35, dan jumlah hari persatuan waktu yang digunakan dalam soal tersebut adalah 30 hari. Jadi kita langsung masukkan ke rumusnya, BOR-nya sama dengan 750 dibagi 35 dikali 30, kemudian dikalikan 100%. Hasilnya adalah 71,4%, atau kita bulatkan menjadi 71%. Jadi, beginilah rumus untuk menghitung BOR untuk dalam satuan waktu tertentu, ya. Baik, seperti yang kita sebutkan tadi di awal bahwa BOR yang standar itu adalah 70-80%. Jadi dapat disimpulkan BOR di rumah sakit di ruangan tersebut berada di rentang yang normal, yaitu di rentang 71%. Oke, itu untuk BOR. Kemudian yang kedua adalah turnover interval, yaitu jumlah rata-rata hari tempat tidur kosong hingga terisi lagi oleh pasien. Biasanya standarnya adalah 1-3 hari tempat tidur kosong. Ya, jadi rumusnya adalah jumlah tempat tidur dikali hari. Setelah itu hasil perkaliannya dikurangi hari perawatan selama di rumah sakit dibagi jumlah pasien keluar, baik itu dalam kondisi hidup maupun meninggal dunia. Ya, jadi ini adalah keterangannya. Jadi jumlah tempat tidur, jumlah total kapasitas tempat tidur di ruangan atau di rumah sakit tersebut, kemudian hari perawatan adalah jumlah total hari perawatan pasien, ya, yang seperti tadi di awal, dan jumlah pasien keluar adalah jumlah pasien yang mutasi keluar baik pulang, meninggal, ataupun pulang paksa, ya. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Sama seperti BOR tadi, hanya di sini ada jumlah pasien keluar hidup dan mati sebesar 135 orang. Jadi, pengkajiannya selama 30 hari didapatkan jumlah hari perawatan sebanyak 750 hari dan terdapat 35 tempat tidur dengan jumlah pasien keluar hidup dan mati sebesar 135. Pertanyaannya, berapakah TOI di ruangan tersebut? Ya, jadi kita masukkan, tulis dulu diketahuinya apa, jumlah hari perawatan 750, tempat tidur 35, hari persatuan waktu 130 hari, dan jumlah pasien keluar adalah 135, kemudian dimasukkan rumus, jumlah tempat tidur dikali jumlah hari, berarti 35 dikali 30, kemudian dikurangin 750, yaitu sebagai jumlah hari perawatan, dan dibagi dengan jumlah pasien keluar hidup dan mati, hasilnya adalah 300 dibagi 135, adalah 2,22
hari atau kita bulatkan menjadi 2 hari. Ya, jadi rumusnya dimasukkan satu persatu sesuai angkanya dimasukkan sesuai dengan rumusnya satu persatu. Ya, oke, nah 2 hari ini sudah sesuai dengan rata-rata nasional yaitu 1 sampai 3 hari ya untuk standarnya. Oke, kemudian yang terakhir adalah average length of stay yaitu atau biasa di Indonesia disebut dengan ALOS ya. Jadi rata-rata lama rawat seorang pasien. Nah, idealnya itu 6 sampai 99 hari. Nah, semisalnya ALOS ini meningkat atau pasien ini ternyata length of stay-nya itu lebih dari rata-rata, berarti ada kemungkinan pasien ini mengalami pemanjangan masa penyembuhan atau bisa terjadi HAIS, yaitu Healthcare Associated Infection, ya yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, rumusnya adalah jumlah hari perawatan pasien keluar dibagi jumlah pasien keluar hidup dan mati. Ya, jadi rumusnya ALOS adalah jumlah hari perawatan yang kita hitung selama biasanya 30 hari atau 28 sampai 31 hari, kemudian dibagi jumlah pasien keluar. Ya, untuk ini adalah contohnya, kita hitung ALOS-nya berapa, soalnya sama ya dengan yang tadi, ya, tapi yang kita cari adalah ALOS-nya atau average length of stay. Kita masukkan dulu diketahui jumlah hari perawatan 750 hari dengan jumlah tempat tidur 35 tempat tidur, jumlah hari persatuan waktu 30 hari, dan jumlah pasien keluar adalah 135. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari ALOS, yaitu jumlah hari perawatan dibagi jumlah pasien keluar. Jadi 750 dibagi 135 ini sama dengan 5,55 hari, kemudian kita bulatkan menjadi 6 hari. Ya, oke. Sekian untuk penjelasan mengenai BOR, ALOS, dan TOI hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya tutup.